Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 izin mempresentasikan tugas manajemen pemasaran organisasi non-bisnis. Kelompok 7 yang beranggota Asep Abdul Hadi dengan NIM belakang 185, lalu Levianus Alfon dengan NIM belakang 186, dan saya sendiri Reza Maulana dengan NIM belakang 194. Berikutnya itu penjelasan masalah. Permasalahan yang terjadi di Jalan Bara sekitar PAUD Kemuning masyarakatnya yang sering terkena banjir akibat pembuangan sampah sembarangan. Berdasarkan hasil dari wawancara salah satu warga sekitar, sampah tersebut mengakibatkan banjir dengan kerugian seperti terendamnya kebutuhan pokok dan barang-barang lainnya. Menurut salah satu warga, banjir tersebut diakibatkan karena penyumbatan saluran air dikarenakan terdapat banyaknya sampah di selokan. Berikutnya hasil rangkuman diskusi masalah terjadinya penumpukan sampah di selokan yang menyebabkan terjadinya banjir. Lalu perilaku, yang pertama membuang sampah sembarangan di selokan. Lalu yang kedua rendahnya kesadaran terhadap kebersihan lingkungan terutama selokan. Yang ketiga yaitu pelaku, masyarakat sekitar, dan orang yang melewati jalan menuju stasiun. Selanjutnya yaitu lokasinya ada di PAUD Kemuning Baros Cimahi, Jalan Stasiun Timur nomor 5A47, RT2 RW 20 Baros, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi, Jawa Barat 40521. Lamanya perilaku terjadi yaitu sejak adanya galian saluran air dari stasiun Cimahi. Lalu upaya yang dilakukan, belum ada upaya yang dilakukan masyarakat terhadap masalah yang terjadi. Pihak yang diwawancara salah satu masyarakat yang tinggal di area tersebut. Berikut ini adalah hasil dokumentasi dari kelompok 7 di lokasi survei yang berdekatan dengan PAUD Kemuning tersebut. Dan berikut ini adalah link YouTube dari video dokumentasi kelompok 7. Berikutnya alasan mengapa perilaku tersebut menjadi pilihan individu, kelompok, atau masyarakat. Yang pertama itu rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan. Lalu yang kedua minimnya ketersediaan tempat sampah di sekitar lingkungan tersebut. Yang ketiga adanya masyarakat luar yang berlalu lalang di sekitar jalan tersebut dengan membuang sampah sembarangan. Yang keempat rendahnya kepedulian masyarakat terhadap kebersihan yang dilewatinya. Berikutnya yaitu karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin. Jenis kelamin perempuan berjumlah 16 dengan persentase sebesar 47,10%. Lalu jenis kelamin laki-laki berjumlah 18 dengan persentase sebesar 52,90%. Jadi total ada 35 responden dengan persentase 100%. Lalu ada permasalahan sosial terkait membuang sampah sembarangan dan penumpukan sampah di selokan sekitar PAUD Kemuning Baros Cimahi. Karakteristik responden itu mengetahui tumpukan sampah di selokan sekitar PAUD Kemuning Cimahi yaitu 100%. Masyarakat yang di sekitar PAUD Kemuning Baros Cimahi itu sekitar 54,30%. Dan masyarakat di luar PAUD Kemuning Baros Cimahi yaitu berjumlah 45,70%. Jadi jumlah data yang diambil adalah 35 responden. Baik, untuk karakteristik responden yang selanjutnya yaitu karakteristik responden berdasarkan usia. Untuk yang pertama yaitu usia di bawah 25 tahun berjumlah 21 orang dengan persentase 60%, dan untuk usia di atas 25 tahun berjumlah 14 orang dengan persentase 40 orang dari 35 orang responden. Selanjutnya karakteristik responden berdasarkan pekerjaan. Yang pertama yaitu mahasiswa sebanyak 15 orang dengan persentase 42,9%, dan yang selanjutnya yaitu karyawan dengan jumlah 12 orang dengan persentase 34,33%. Kemudian ada status rumah tangga, ibu rumah tangga yaitu berjumlah 2 orang dengan persentase 5,7%. Kemudian ada wira swasta dengan 5 orang dengan persentase 14,3%, dan yang selanjutnya yaitu PNS
berjumlah 1 orang dengan persentase 2,9% dari 35 orang responden. Yang selanjutnya yaitu analisis lingkungan. Dengan pertanyaan yang pertama yaitu penumpukan sampah yang selama ini terjadi karena kurangnya fasilitas tempat sampah. Rata-rata jawaban responden yaitu 4,09. Kesimpulannya yaitu semua responden setuju. Kemudian pertanyaan selanjutnya itu kurangnya media informasi sebagai penunjang pengingat akan pentingnya tidak membuang sampah sembarangan. Dengan rata-rata jawaban 4,11. Dengan kesimpulan semua responden setuju. Kemudian pertanyaan selanjutnya yaitu penumpukan sampah yang selama ini terjadi karena kurangnya kesadaran akan membuang sampah pada tempatnya. Dengan rata-rata jawaban sebesar 4,23. Kesimpulannya yaitu semua responden setuju. Pertanyaan selanjutnya yaitu membuang sampah sembarangan di selokan menyebabkan banjir. Dan rata-rata jawabannya yaitu 4,14. Semua responden setuju. Pertanyaan selanjutnya yaitu penumpukan sampah terjadi karena diakibatkan oleh kurangnya tempat pembuangan sampah. Rata-rata jawaban 4,54. Dengan kesimpulan hampir semua responden sangat setuju. Yang selanjutnya yaitu penyeleksian sasaran. Dengan pertanyaan yang pertama yaitu membuang sampah sembarangan dan penumpukan sampah berdampak banjir. Rata-rata responden yaitu sebesar 4,43. Kesimpulannya yaitu semua responden setuju. Yang selanjutnya yaitu membuang sampah dapat merubah perilaku banyak orang karena merasa tidak nyaman dan lingkungan terlihat kotor. Rata-rata jawaban responden yaitu 4,17. Kesimpulannya yaitu semua responden setuju. Yang selanjutnya yaitu membuang sampah sembarangan dan penumpukan sampah di selokan menyebabkan banjir dan merugikan masyarakat sekitar. Rata-rata jawaban dari responden yaitu 4,26. Dengan kesimpulan yaitu semua responden setuju. Kemudian yang selanjutnya yaitu membuang sampah tidak pada tempatnya menimbulkan bau tidak sedap serta menyebabkan terjadinya banjir. Rata-rata jawaban responden yaitu sebesar 4,34. Dengan kesimpulan yaitu semua responden setuju. Membuang sampah tidak pada tempatnya menimbulkan bau tidak sedap serta menyebabkan terjadinya banjir. Yang selanjutnya yaitu penetapan tujuan dan sasaran. Meliputi pertanyaan yang pertama yaitu menyediakan tempat sampah umum untuk pejalan kaki yang melewati area tersebut dan media informasi seperti banner untuk mengingatkan membuang sampah pada tempatnya yang tepat yang disediakan. Rata-rata jawaban responden yaitu 4,17. Kesimpulannya semua responden setuju terkait pertanyaan tersebut. Kemudian membuang sampah pada tempatnya. Rata-rata jawaban responden yaitu sebesar 4,40. Kesimpulannya yaitu semua responden setuju. Yang selanjutnya itu membuang sampah sesuai kategori sampah yang sudah ditentukan seperti organik dan non-organik. Rata-rata jawaban responden 4,11 yang artinya semua responden setuju. Yang selanjutnya yaitu pengangkutan sampah 2-3 kali seminggu. Rata-rata jawaban responden sebesar 4,26 yang artinya semua responden setuju. Yang selanjutnya yaitu melakukan aktivitas kebersihan dan membuat jadwal kebersihan. Rata-rata jawaban dari responden yaitu sebesar 4,26 yang artinya semua responden setuju. Dan yang selanjutnya yaitu menjaga lingkungan agar tetap bersih dari sampah. Rata-rata jawaban dari responden yaitu sebesar 4,46 yang artinya semua responden setuju. Yang selanjutnya yaitu pengembangan strategi. Meliputi pertanyaan yang pertama yaitu menyediakan dan menambah tempat sampah umum. Rata-rata jawaban dari responden sebesar 4,17 dengan kesimpulan semua responden setuju terkait pertanyaan tersebut. Kemudian pertanyaan selanjutnya yaitu menempatkan spanduk informasi di area yang telah ditentukan. Rata-rata jawaban responden yaitu 4,31 yang artinya semua responden setuju. Dan yang selanjutnya yaitu menempatkan sampah di area tersebut. Rata-rata jawaban dari responden yaitu sebesar 4,43 yang artinya semua responden setuju. Dan yang terakhir membuat grup WhatsApp untuk media informasi, mengedukasi serta menyampaikan informasi agenda program kebersihan lingkungan. Rata-rata jawaban responden 3,54 yang artinya hampir semua responden setuju. Yang selanjutnya ada pengembangan sebuah rencana umum evaluasi dan pemantauan. Dengan meliputi pertanyaan yang pertama yaitu membentuk tim penanggung jawab kebersihan lingkungan. Rata-rata jawaban responden yaitu sebesar 3,66. Kesimpulannya hampir semua responden setuju. Dan yang selanjutnya itu menginformasikan kondisi lingkungan berupa foto dan video seperti wilayah yang kotor,
seperti wilayah yang bersih dan kotor, tidak konsisten dalam merawat lingkungan. Rata-rata jawaban dari responden yaitu sebesar 3,54. Kesimpulannya yaitu hampir semua responden setuju. Dan yang selanjutnya yaitu mengadakan rapat internal atau 1 minggu sekali dengan ketua kelompok masing-masing yang telah ditentukan. Rata-rata jawaban dari responden yaitu 3,49. Hampir semua responden setuju. Kemudian pertanyaan yang terakhir yaitu mengadakan rapat warga 2 minggu sekali sebagai agenda evaluasi akan kebersihan lingkungan. Rata-rata jawaban dari responden yaitu sebesar 3,54, yang artinya hampir semua responden setuju. Yang selanjutnya ada penetapan anggaran dan sumber pendanaan. Pertanyaannya yang pertama, mengadakan iuran kebersihan setiap rumah 1 bulan sekali. Rata-rata jawaban responden yaitu sebesar 3,54. Kesimpulannya yaitu hampir semua responden setuju. Yang selanjutnya yaitu melakukan kerjasama dengan pemerintahan dan lembaga untuk edukasi serta CSR akan pentingnya kebersihan lingkungan. Rata-rata jawaban dari responden yaitu sebesar 3,51, yang artinya hampir semua responden setuju. Yang selanjutnya yaitu mengalokasi iuran warga untuk menunjang kebersihan lingkungan. Rata-rata jawaban responden yaitu sebesar 3,8, yang artinya hampir semua responden setuju terkait pertanyaan tersebut. Yang selanjutnya yaitu melengkapi sebuah rencana implementasi dan perilaku berkelanjutan. Pertanyaannya yang pertama yaitu agenda kerja bakti tiap wilayah sesuai kelompok yang sudah ditentukan setiap 2 minggu sekali. Rata-rata jawaban dari responden 4. Kesimpulannya semua responden setuju. Dan yang selanjutnya yaitu melakukan pemantauan setiap minggu sekali oleh tim yang sudah dibentuk. Rata-rata jawaban dari responden yaitu sebesar 3,94, yang artinya hampir semua responden setuju. Yang selanjutnya yaitu membentuk tim digital informasi dengan penanggung jawabnya yaitu pemuda sekitar untuk memberikan media informasi kekinian yang menarik dan memotivasi warga dalam kegiatan yang sudah dirancang. Rata-rata jawaban dari responden yaitu sebesar 3,71, yang artinya hampir semua responden setuju terkait pertanyaan tersebut. Baik, selanjutnya untuk diktat 5 dan 6. Yang pertama di sini ada tabel tujuan kampanyenya yaitu menjaga dan meningkatkan kepedulian serta kebersihan lingkungan di sekitar PAUD Kemuning. Lalu target audiensnya yaitu masyarakat sekitar PAUD Kemuning dan masyarakat luar yang melewati area PAUD Kemuning. Behavior objektifnya tidak membuang sampah sembarangan dan lebih peduli terhadap lingkungan. Knowledge objektifnya mengetahui dan memahami akibat dari membuang sampah sembarangan, terutama membuang sampah pada bahu jalan dan saluran air. Kemudian ada belief objektif, yaitu masyarakat sekitar dan masyarakat luar PAUD Kemuning yakin bahwa membuang sampah pada tempatnya dapat mengurangi resiko terjadinya banjir dan meningkatkan kenyamanan di lingkungan sekitar. Kemudian ada perilaku yang diinginkan yaitu tidak membuang sampah sembarangan, terutama pada bahu jalan dan selokan. Perilaku bersaingnya yaitu kemudahan dalam membuang sampah sembarangan serta tidak adanya kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Manfaat yang dirasakan mengurangi resiko banjir dan meningkatkan kenyamanan lingkungan. Perilaku bersaingnya yaitu pelaku merasa kesulitan jika mengubah kebiasaan membuang sampah sembarangan dan kurang peduli terhadap lingkungan. Hambatan yang dirasakan yaitu mudahnya membuang sampah sembarangan terutama di bahu jalan dan di saluran air. Perilaku bersaingnya lingkungan menjadi tidak nyaman dan menyebabkan banjir yang merugikan masyarakat sekitar. Kemudian di sini ada 4 taktik. Taktik A yaitu menyediakan tempat sampah lebih banyak dan membuat brosur serta banner untuk meningkatkan kepedulian lingkungan. Taktik B-nya mempermudah membuang sampah pada tempatnya dengan cara menyediakan tempat sampah yang mudah diakses para pengguna jalan. Taktik C-nya yaitu membuat jadwal untuk bekerja sama membersihkan lingkungan terutama pada saluran air. Lalu yang terakhir, taktik D, mengkampanyekan membuang sampah pada tempatnya dan kepedulian terhadap lingkungan dengan memberikan bukti nyata dampak dari membuang sampah sembarangan seperti banjir. Selanjutnya ada tingkat produk. Produk intinya yang pertama,
mengubah perilaku membuang sampah sembarangan. Produk aktualnya mempermudah akses pelaku ke tempat sampah, dan produk tambahannya yaitu menyediakan tempat sampah. Lalu yang kedua, produk intinya mengurangi resiko banjir. Produk aktualnya membersihkan sampah yang terdapat di lingkungan, terutama saluran air, dan produk tambahannya yaitu bekerja sama dengan RT RW setempat untuk rutin melakukan kerja bakti untuk membersihkan sampah. Lalu yang ketiga, produk intinya kesadaran pelaku akibat membuang sampah sembarangan. Produk aktualnya mengedukasi pelaku akibat yang ditimbulkan dari membuang sampah sembarangan secara real di lingkungan tersebut, dan produk tambahannya yaitu membuat banner yang simpel dan edukatif. Selanjutnya ada biaya moneter. Biaya moneter adalah harga yang dikenakan untuk membeli benda dan layanan berwujud yang menyertai kampanye. Biaya moneter ini adalah setiap kenaikan harga yang relatif terhadap produk dan layanan saat ini digunakan seperti berikut: biaya transportasi untuk survei ke lokasi dan biaya sosialisasi. Selain biaya moneter, ada juga biaya non-moneter, yaitu dikaitkan dengan perilaku baru. Dan contoh telah diatur dalam 3 kategori utama. Yang pertama, waktu, tenaga, pikiran yang terlibat dalam perilaku seperti berikut: menyempatkan waktu dan mengeluarkan tenaga untuk melakukan membiasakan membuang sampah pada tempatnya. Lalu, mengadakan kegiatan bersih setiap 1 bulan sekali. Selanjutnya ada akses pemasaran, yaitu dari produser ke retailer, contohnya RT RW dan masyarakat sekitar, dan konsumer, yaitu target khalayak. Pada kasus ini kami menggunakan saluran distribusi tingkat 1, produsen atau pemasar sosial yang dibantu oleh RT RW dan masyarakat lingkungan sekitar untuk dapat berkontribusi langsung terkait program yang direncanakan dan melaksanakan kegiatan tersebut sehingga tujuan dapat tercapai. Selanjutnya ada pesan promosi. Pesan utamanya yaitu jangan membuang sampah sembarangan, terutama pada saluran air. Sasaran utamanya yaitu warga sekitar dan orang-orang yang melewati kawasan PAUD Kemuning Cimahi. Tujuan komunikasinya yaitu supaya warga dan orang yang melewati kawasan PAUD Kemuning Cimahi dapat mengurangi kebiasaan membuang sampah sembarangan yang dapat mengakibatkan banjir. Manfaat untuk dijanjikan yaitu mengurangi serta mencegah terjadinya banjir yang diakibatkan penumpukan sampah pada saluran air. Selanjutnya ada support to promise. Yang pertama, fakta bahwa membuang sampah sembarangan dapat menyebabkan banjir. Yang kedua, fakta bahwa banjir menyebabkan banyak penyakit. Yang ketiga, fakta bahwa banjir menyebabkan kerugian pada warga sekitar. Selanjutnya ada pembukaan, yaitu dengan memasang banner di sekitar PAUD Kemuning Cimahi dan menyediakan tempat sampah yang mudah diakses oleh pengguna sekitar dan masyarakat setempat yang melewati PAUD Kemuning Cimahi. Lalu ada penentuan posisi, yaitu masyarakat sekitar dan masyarakat luar yang melewati kawasan PAUD Kemuning Cimahi yang membuang sampah sembarangan, terutama pada saluran air yang dapat menimbulkan permasalahan banjir. Jenis pesan utama, yang pertama ada periklanan, yaitu dengan cara pemasangan banner. Selanjutnya ada hubungan masyarakat, yaitu dengan mengadakan acara organisasi di masyarakat sekitar PAUD Kemuning Cimahi. Selanjutnya ada bahan cetak, yaitu mencetak banner yang memuat dampak real dari area tersebut akibat dari membuang sampah sembarangan. Media populernya yaitu media sosial. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih.